Ya, ada informasi menarik khususnya bagi kalian pemirsa yang mungkin lagi sibuk di tengah kota dan juga ingin meningkatnya arus digital, akan banyak yang tidak menyadari bahwa langkah kecil ini bisa menciptakan kehangatan loh. Nah, pemirsa, salah satunya seperti yang dilakukan oleh seorang pemuda di Pamulang ini, di mana ia mengadakan lapak baca, tempat di mana buku bukan hanya untuk membaca, tetapi juga untuk meningkatkan literasi, menggerakkan perasaan dan kebersamaan. Seperti apa cerita selengkapnya? Berikut kisahnya dalam segmen Cerita Pagi, Lapak Baca Pamulang Tingkatkan Literasi. Setiap Sabtu, alun-alun Pamulang ramai aktivitas dari jual beli hingga bersantai. Di satu sudutnya, sebuah lapak beralaskan tikar sederhana memamerkan puluhan buku bacaan dengan beragam jenis. Buku anak, cerita bergambar, hingga bacaan pengetahuan umum bebas dibaca oleh siapa saja. Tak ada biaya, tak ada syarat, dan cukup duduk dan membaca bersama. Menurut survei Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022, menunjukkan Indonesia memperoleh skor literasi sebesar 359. Artinya, tingkat literasi atau minat baca pada anak masih tergolong rendah. Sebagai pendiri komunitas baca di Pamulang, Raihan Imanuddin berupaya mengembalikan lagi semangat membaca masyarakat. Kegelisahannya berawal dari keinginan sederhana membawa buku-buku milik pribadinya agar bisa dibaca oleh lebih banyak orang. Pas akhir tahun 2024, aku balik bawa buku banyak dan bingung buku itu diapain. Jadi ketimbang aku doang yang baca dan di rumah, mending aku buka kayak gini biar dibaca dan area berkumpul teman-temanku juga. Tapi alasan utamaku buka lapak baca ini, aku pengen tahu kondisi dan situasi di Tangerang Selatan. Ngobrol dengan teman-teman, dengan mahasiswa, dengan pelajar di Tangsel. Pun pada akhirnya aku juga sadar bahwa minat literasi di Tangsel juga kurang. Maka dari itu, melihat pemandangan kayak gini, melihat pemandangan ibu membacakan buku ke anaknya, itu jadi hal yang lumayan terharu buat aku sih. Seneng aku lihatnya malah. Walaupun namanya lapak baca, tapi tidak hanya fokus ke baca, tapi juga bisa, tadi aku bilang, bisa diskusi, bisa mewarnai, main puzzle, ada main clay juga, main permainan tradisional, main karet, main congklak juga bisa di sini. Jadi apapun itu, selama itu dilakukan di tempat umum, fasilitas publik, aku mendukung kok. Raihan memulai gerakan membaca sejak awal 2025 dengan konsep sederhana. Ia berharap langkah kecilnya mampu menumbuhkan kebiasaan membaca dan berpikir kritis di tengah masyarakat. Aku pengen lapak baca ini tetap menjadi lapak baca yang kayak gini sih. Nggak ada tuntutan harus ini, harus itu. Aku senang di sini dan teman-teman senang di sini. Pengen banyak anak muda terlibat dalam gerakan sosial, khususnya memanfaatkan uang publik saat ini yang nggak banyak menurutku. Saat fasilitas publik ini nggak dimanfaatkan, aku takut aja. Pada akhirnya kita ke alun-alun harus bayar, dikomersilkan, sama seperti pas aku kecil, aku main di lapangan gitu. Dulu bebas ngapain aja, tapi saat ini kalau mau main bola kita harus bayar, kita harus nyewa lapangan. Aku nggak mau kayak gitu sih. Untuk bagian literasinya, aku pengen anak-anak muda kritis terhadap sekitarnya. Nggak cuma baca buku, tapi juga peka terhadap sekitarnya. 1 tahun berjalan, lapak ini sukses menarik perhatian. Pengunjung yang datang pun beragam. Selain mahasiswa dan anak-anak muda, kehadiran keluarga menjadi pemandangan rutin. Banyak orang tua yang sengaja membawa buah hati mereka untuk mengenalkan buku sejak dini sebagai alternatif hiburan yang edukatif dibandingkan gadget. Tak hanya warga lokal, bahkan ada yang rela datang dari luar kota demi merasakan atmosfer literasi yang inklusif ini. Salah satunya adalah Sylvia, mahasiswa asal Bogor yang sengaja meluangkan waktu liburnya untuk datang dan melihat langsung keunikan lapak baca Pamulang. Yang paling bikin terkesan sih karena ini agak lumayan beda dari yang lain ya. Biasanya tuh kalau saya hadir di komunitas buku, biasanya tuh kegiatannya tuh book party, review-review buku dan enggak lintas usia gitu. Tapi di sini kita bisa nemu semua range usia gitu, dari balita sampai yang mungkin lanjut usia juga ada gitu, karena kegiatannya juga cukup variatif dan
amazed sih sama inisiatornya juga. Ya, harapan saya sih makin banyak lagi lapak-lapak baca kayak gini, nggak cuma di Pamulang aja, tapi di mungkin sudut-sudut kota yang lain. Terus juga kalau untuk semangat literasi sih, karena menurut saya masih kurang ya di kita. Sesimpel biar kita gak ngira tempat buat pengering payung itu gak kita kira jadi tong sampah, tuh kita harus sering-sering baca sih. Sering perbaiki literasi lagi. Bagus sih, jadi ya ada menghabiskan waktu luang positif buat anak-anak gitu. Bisa mewarnai dengan gratis, bisa membaca buku, menambah pengetahuan. Seberapa penting sih peran literasi di tengah anak-anak, di tengah masyarakat sekarang, khususnya anak-anak? Sangat penting karena kan sejauh ini kan anak-anak lebih suka main gadget ya. Jadi karena ada buku ini menambah wawasan, menambah ya pengetahuan umum untuk kedepannya. Suasana di sini memang sengaja dibuat santai layaknya piknik, agar anak-anak bisa duduk di tikar dan menikmati buku tanpa merasa terbebani. Cara menyenangkan ini secara tak langsung menjadi stimulus efektif untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan kognitif mereka. Bagi para pegiat dan pengunjung, ini juga bukan sekedar membaca, melainkan sebuah langkah kecil untuk membuka jendela dunia yang lebih luas. Meski koleksi buku yang mungkin terbatas, namun semangat yang ditawarkan tak pernah surut. Sebab mereka percaya, literasi adalah investasi jangka panjang terbaik bagi masa depan generasi penerus bangsa. Dari Pamulang, Tangerang Selatan, Arbida Dono Semito, Yahdin Syarifal, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.